Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 699 serangan terkuat 1. Duel yang mengejutkan pun berakhir dengan kekalahan pria bergigi tajam. Wajah para murid elit dari Sekte Tianqi yang hadir langsung meledak dengan warna-warna cerah. Mereka melihat kekuatan dari 4 sesepuh hebat yang bekerja sama, dan akhirnya melihat kegagalan pria bergigi tajam. Akhir cerita ini benar-benar membahagiakan dan hati semua orang bersemangat. Melihat pria bergigi tajam dirobohkan, kerutan Sylvia Bai di antara alisnya semakin tebal. Matanya seperti laut yang dalam dan tanpa dasar. Hati Dimas Wu langsung tenggelam ke dasar. Secercah harapan yang baru saja dia nyalakan benar-benar hancur. Dia berada di Sekte Tianqi ini, dan dia pada akhirnya tak terhindarkan. Pada akhirnya, dia juga menyeret pria bergigi tajam ini dan Sylvia Bai ke dalam masalahnya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan hatinya sangat tidak menyenangkan. Keempat sesepuh berdiri dengan bangga ke segala arah dan memiliki semangat yang tinggi. Sebagai pemenang, mereka menunjukkan kesombongan pada wajah, dan tiba-tiba postur tubuh mereka terangkat. Mereka juga merupakan keagungan sesepuh. Meskipun mereka mengalahkan pria bergigi tajam dengan kekuatan 4 orang, ini tetap tidak bisa menghentikan kepuasan hati mereka. Terutama Frankie Yin, dia akhirnya melampiaskan kemarahan hatinya. Dia benar-benar bahagia di dalam hatinya, matanya tertuju pada pria bergigi tajam yang jatuh, ingin menelan pria bergigi tajam sekarang. Adapun sesepuh kedua, emosinya tidak terlalu kentara. Ia hanya memandang pria bergigi tajam dengan wajah serius dan mengucapkan setiap patah kata, "Sekarang aku mau lihat, apalagi yang bisa kamu sombongkan di depan kami." Setelah pria bergigi tajam jatuh ke tanah, ia menyembuhkan lukanya dengan tenang. Setelah mendengarkan perkataan sesepuh kedua, ia perlahan bangkit dari tanah. Matanya tajam dan ia melirik dalam-dalam keempat sesepuh besar tersebut. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sesepuh kedua. Dia tidak berbicara, hanya melihat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada aura yang berbeda di tubuhnya, perlahan menyebar, dan ekspresi di matanya juga agak dalam dan tidak bisa diprediksi. Ketika Frankie Yin melihat ini, dia hanya bisa mencibir, berpura-pura menjadi hantu. "Mengapa, melihatmu seperti ini, kamu sepertinya tidak yakin?" Pria bergigi tajam berkata dengan sungguh-sungguh, "Ingin meyakinkanku, kalian belum memiliki kemampuan ini." Ketika kata-kata itu selesai, pria bergigi tajam tampak dingin, dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, lubang hitam yang berputar cepat yang bersinar dengan cahaya merah dan hitam tiba-tiba terbentuk. Gaya gravitasi lubang hitam ini sangatlah kuat, dan dalam sekejap, keempat sesepuh yang mengelilingi pria bergigi tajam tersedot masuk. Pria bergigi tajam sendiri juga masuk ke lubang hitam. Bersama-sama, kelima orang itu terlibat dalam lubang hitam yang berputar dengan kuat dan memasuki dunia pikiran pria bergigi tajam. Ini adalah ruang kosong yang penuh kegelapan dan sedikit cahaya merah. Seluruh ruang tidak berujung dan tidak terbatas. Kegelapan yang tidak bisa melihat akhir melahap hati orang, dan cahaya merah seperti hantu bersinar di mata orang-orang. Orang tidak bisa menahan rasa takut ini. Sesepuh kedua, Frankie Yin, sesepuh ketiga, sesepuh ketujuh, begitu mereka berempat tiba di dunia pikiran, mereka tidak dapat menahan perasaan menggigil di hati dan gemetar di seluruh tubuh. Ini adalah reaksi yang tidak terkendali. Dunia kesadaran ilahi ini sepertinya dapat melahap jiwa. Wajah sesepuh kedua berubah, dan ia langsung berkata kepada ketiga lainnya, "Semuanya hati-hati, tetap fokus, dan jangan lengah." Ketiganya mengangguk satu demi satu dengan wajah serius. Keempat sesepuh bukanlah pemalas, mereka tidak akan tersesat di sini begitu saja,
jika mereka digantikan oleh orang biasa dan masuk ke dalam dunia pria bergigi tajam, khawatirnya mereka akan mengalahkan diri mereka sendiri tanpa bertarung. Setelah sesepuh kedua mengingatkan, dia memandang pria bergigi tajam yang berdiri di depan mereka, dan berkata dengan dingin, "Menurutmu, kamu akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kami di dunia pikiranmu?" Pria bergigi tajam berkata ringan, "Semua akan diketahui setelah bertarung." Ketika kata-kata itu dilontarkan, pria bergigi tajam memegang pedang tulang naga dengan erat di satu tangan, dan sebilah pedang terangkat ke langit. Tiba-tiba, nyala api dari ribuan api turun dari langit dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung ini. Api berkumpul bersama, ruang gelap ini, dalam sekejap, berubah menjadi lautan api. Apinya sangat ganas, dan nyala api berkobar-kobar. Keempat sesepuh berada dalam kobaran api lautan api ini, dan seluruh tubuh mereka serasa terbakar. Karena terlalu panasnya hingga mereka langsung meledak dengan energi yang ganas tanpa memikirkannya. Keempatnya langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan cahaya keemasan sangat dahsyat. Mendorong lautan api menjauh, mereka berempat menembakkan telapak tangan pada saat yang sama dan menamparkan pria bergigi tajam dengan keras. Telapak tangan seperti air pasang, melonjak keluar, cahaya keemasan dan energi sejati, bersama dengan kekuatan telapak tangan yang tak berujung, menyapu pria bergigi tajam. Serangan mereka berempat tak tertandingi, lautan api terbelah, kekosongan hancur, tanah bergerak, gunung berguncang, langit runtuh, dan dunia pikiran terguncang. Melihat hal itu, pria bergigi tajam berbinar-binar, tak segan-segan menghunuskan pedang tulang naga keempat sesepuh itu, dan tiba-tiba menebasnya. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat melesat dengan keras, dan api tak berujung di sekitarnya meraung dan memadat, semua menyatu dengan aura pedang ini. Aura pedang 10.000 api, seperti naga api-api merah, terbakar dengan amukan api, mengaum dan melawan serangan yang dilontarkan bersama oleh keempat sesepuh. Menantu bodoh yang hebat, bab 700 serangan terkuat 2. Dalam dunia pikirannya, kekuatan pria bergigi tajam beberapa kali lebih kuat. Semua yang ada di dunia ini digunakan olehnya. Dia dapat memaksimalkan kekuatan pedang tulang naga. Naga api merah ini adalah yang terkuat. Bumem. Naga api-api merah menghantam ke depan dan menghantam gabungan esensi cahaya keemasan yang dikirim oleh keempat sesepuh, dan terdengar suara yang mengejutkan. Setelah beberapa saat, nyala api membumbung ke langit, cahaya keemasan meledak, dan segala sesuatu di langit tampak hancur. Energi yang sangat besar berdampak pada ruangan yang luas itu, dan keempat sesepuh terkejut mundur lagi dan lagi, sementara pria bergigi tajam itu, dengan tetap diam di tempatnya, tetap tidak bergerak seolah-olah di puncak gunung. Cahaya emas dan energi sejati yang dipancarkan oleh keempat orang itu telah runtuh dan hancur, dan naga api-api merah yang dimainkan oleh pria bergigi tajam juga hancur. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya api yang tak berujung bersatu kembali, membentuk naga api-api merah yang agung lagi. Wajah sesepuh kedua berubah drastis, dan dia berteriak dengan cepat, "Cepat, lakukan yang terbaik, dan pastikan untuk mengalahkannya." Setelah mengucapkan kata-kata, Kail Cirrus sesepuh kedua tiba-tiba muncul. Dia tidak berusaha keras dan langsung menggunakan jurus terkuatnya, Tornado. Begitu tornado keluar, tiba-tiba Kail Cirrus membesar di tangannya dan berubah menjadi bulan sabit keemasan yang besar. Segera sesepuh kedua melemparkan Kail Cirrus, dan segera, bulan sabit emas yang besar itu menghantam dengan naga api merah dengan keras. Di saat yang sama, Frankie Yin juga mengeluarkan serangan kuatnya. Momentumnya meningkat tajam, dan Dewa Iblis berlengan 6 tiba-tiba terbentuk. Frankie Yin memberi perintah, dan Dewa Iblis berlengan 6 itu segera mengambil momentum menghancurkan gunung dan sungai, melintasi ribuan mil kehampaan, menuju naga api merah itu. Sesepuh ketiga dan ketujuh, masing-masing, juga menggunakan jurus terkuat mereka,
menyerang naga api merah bersama-sama. Naga api merah datang dengan kekuatan menghancurkan langit, dan langsung bertabrakan dengan jurus terkuat yang dikeluarkan oleh keempat sesepuh. Bang bang bang. Terdengar suara ledakan, kail Cirrus seperti bulan sabit emas, iblis bertangan 6 yang abadi, dan serangan yang kuat dari sesepuh ketiga dan ketujuh semuanya mengenai naga api merah. Hanya dalam beberapa saat, naga api merah pria bergigi tajam benar-benar dikalahkan. Seluruh lautan api dan cahaya merah di dunia pikiran perlahan-lahan padam, dan ruang besar itu menjadi sekeping kegelapan. Hitam, tak terbatas, gelap, menenggelamkan segalanya. Hati pria bergigi tajam serasa tenggelam. Dia tidak berani ragu sejenak, sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, bentuk tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat besar, kemudian tubuhnya yang besar tiba-tiba menjulang ke langit. Lalu, pria bergigi tajam tiba-tiba berteriak, teknik pedang alam semesta. Dengan raungan, pedang tulang naga di tangan pria bergigi tajam juga terayun dengan cepat, mengayunkannya sangat cepat. Hanya mendengar suara, siu-siu-siu, di kehampaan, dan aura pedang hijau muncul di langit. Energi pedang yang tak berujung tiba-tiba memadat, dan akhirnya membentuk pola pakua cahaya hijau dengan aura kehancuran yang tak berujung. Begitu pakua cahaya hijau terbentuk, dunia pikiran yang gelap seketika menjadi bersinar, menerangi dunia. Langit dan bumi saling bertentangan, yin dan yang terpolarisasi, dan pakua alam semesta dipadatkan oleh dua kekuatan ekstrim dari generasi yang saling menguntungkan dan saling menahan. Kekuatannya tak terkalahkan, pakua cahaya hijau menutupi seluruh langit. Keempat sesepuh di bawah, tiba-tiba hati mereka bergetar, dan mereka semua merasakan paksaan terberat. Pakua cahaya hijau ini begitu kuat dan mendominasi sehingga mereka tidak bisa menahan ketakutan. Tepat ketika mereka terkejut, pakua cahaya hijau, yang membawa potensi untuk menghancurkan segalanya, perlahan runtuh. Keempat sesepuh seketika merasa seperti dewa kematian yang mendekat. Mereka langsung mengeluarkan tenaga terkuat yang ada di tubuhnya. Sesepuh kedua sekali lagi mengeluarkan kail Cirrus. Frankie Yin menggerakkan dewa iblis berlengan 6. Sesepuh ketiga dan ketujuh juga mengeluarkan serangan terkuat mereka. Tapi, pada saat ini, dalam pakua cahaya hijau, ada aura pedang tajam yang muncul lebih dulu, mengoyak udara, dan seolah membelah seluruh pikiran. Sylvia Bai, Dimas Wu, serta para murid dan penjaga elit Sekte Tianqi, tiba-tiba melihat aurora berkedip di langit, mengoyak-ngoyak ruang, menampakkan pemandangan dunia pikiran. Dunia pikiran penuh dengan cahaya, kacau dan tidak jelas, tetapi salah satu aura pedang sangat jelas. Melihat cahaya pedang bersinar, percikan darah, dua lengan dipotong, dilempar, dan dilewati. Retakan itu terbang langsung ke dunia luar. Kemudian retakan itu tertutup lagi, dan semua yang ada di pikiran dunia tidak lagi terlihat. Orang-orang di luar hanya bisa melihat dua lengan yang penuh darah jatuh ke tanah, sangat mengejutkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.